Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, mahasiswa PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait analisis resiko kejadian banjir atau kejadian bencana banjir pada perusahaan logistik PT XYZ. Pada pemaparan kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu terkait kasus apa sih yang terjadi. Pada kasus yang terjadi kali ini yaitu PT XYZ merupakan sebuah perusahaan logistik di Indonesia yang bergerak khususnya di wilayah Jabodetabek. PT XYZ ini sendiri mengalami gangguan operasional akibat bencana banjir besar yang melanda di wilayah Jabodetabek. Bencana banjir besar ini sendiri memiliki akibat yang pertama yaitu terjadinya keterlambatan atau terhambatnya pengiriman barang. Yang kedua yaitu terdapat beberapa gudang dari PT XYZ yang terendam. Terendamnya gudang ini sendiri dapat menyebabkan rusaknya dari paket atau mengurangi nilai dari paket tersebut. Yang ketiga yaitu terjadinya perusahaan mengalami kerugian finansial yang cukup signifikan, serta yang keempat yaitu perusahaan menghadapi keluhan dari pelanggan karena terjadi gagal atau keterlambatan pengiriman. Nah, pada situasi ini kita akan menyoroti pentingnya perencanaan resiko dalam menghadapi bencana alam, khususnya bencana banjir besar di wilayah Jabodetabek. Sebelum kita menganalisis terkait resiko bencana banjir di wilayah Jabodetabek sendiri ini, menurut data statistik bencana alam DKI Jakarta pada tahun 2023, banjir menempati posisi yang cukup tinggi secara frekuensi di wilayah Jakarta. Paling banyak terjadi di wilayah kota Jakarta Timur dengan total kejadian di Jakarta sebanyak 7 kali banjir besar. Jumlah ini sama dengan bencana alam tanah longsor dan juga di atas bencana cuaca ekstrim. Oke, langsung saja yang pertama yaitu terkait analisis jenis risiko utama yang terjadi dalam bencana banjir pada PT XYZ ini. Yang pertama yaitu risiko kerugian finansial. Apa sih penyebab dari kerugian finansial bagi PT XYZ ini sendiri? Yang pertama yaitu paket yang rusak karena terendam banjir. Hal ini menyebabkan PT XYZ harus menanggung atas kerusakan paket tersebut dalam bentuk finansial. Yang kedua yaitu terkait paket yang terlambat kirim. Paket yang terlambat kirim sendiri ini mempengaruhi terhadap finansial PT XYZ, sehingga PT XYZ juga perlu memikirkan terkait biaya kompensasi yang akan keluar dalam kejadian terlambatnya paket ini sendiri. Yang ketiga yaitu terkait kerusakan pada sarana prasarana dari PT XYZ sendiri. Kerusakan terjadi dalam bentuk sarana transportasi dan juga gudang yang terendam, sehingga PT XYZ perlu melakukan perbaikan ataupun penggantian dari transportasi ataupun gudang yang terendam tersebut. Yang kedua yaitu terkait dengan resiko keselamatan kerja pegawai. Penyebab dari resiko ini sendiri yaitu kurir yang mengalami bencana banjir di jalan. Jadi ketika terjadi bencana banjir, kemungkinan besar masih terdapat kurir yang sedang bekerja mengantarkan paket. Hal itu juga menjadi resiko bagi perusahaan, karena dengan kurir yang terkena bencana banjir, kurir tersebut bisa sakit atau mengalami bencana, sehingga perusahaan akan mengurangi armada operasional. Jadi armada operasional di perusahaan berkurang karena kurir yang sedang mengalami bencana. Yang kedua yaitu terkait juga pegawai penjaga gudang atau pegawai operasional gudang ketika terjadi banjir. Ketika terjadi banjir yang mendadak, penjaga gudang bisa terdampak oleh bencana banjir ini sendiri, dan ini juga menjadi salah satu tanggung jawab bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu terkait resiko penurunan kepercayaan dari konsumen serta ulasan buruk. Penyebab dari resiko ini sendiri yaitu terjadinya kegagalan pengiriman paket atau paket yang terlambat. Itu akan dirasakan oleh konsumen sebagai sesuatu hal yang kurang baik bagi konsumen, sehingga konsumen merasa akan menurun kepercayaannya terhadap perusahaan logistik ini sendiri dan ada kemungkinan untuk berpindah ke kompetitor lain. Yang kedua yaitu terjadinya kerusakan paket. Ketika terlambat ataupun gagal kirim saja
konsumen merasakan kekecewaan, apalagi ketika paket ini terjadi kerusakan, maka konsumen dapat menuliskan ulasan buruk atas kejadian ini. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak apa saja yang terjadi terhadap keberlangsungan bisnis PT sebagai perusahaan logistik. Yang pertama yaitu terkait dengan gangguan operasional atau keterlambatan operasional. Yang pertama yaitu terkait keterlambatan pengiriman. Banjir yang menyebabkan kemacetan atau terbatasnya akses atau akses yang tertutup ini sendiri dapat menyebabkan pengiriman tidak dapat dilakukan secara tepat waktu, atau dampak buruknya pengiriman tidak dapat dilakukan sampai banjir reda atau banjir surut. Hal ini menyebabkan secara operasional paket akan menumpuk di gudang ataupun paket akan tetap menumpuk di kendaraan operasional pengiriman barang sehingga operasional dapat terhambat. Yang kedua yaitu terkait kerusakan barang. Kerusakan barang juga dapat terjadi ketika bencana banjir ini sendiri. Paket bisa rusak akibat terendam banjir, ataupun paket juga dapat rusak karena terlalu lama disimpan di gudang karena belum dapat dikirimkan terkendala banjir ini sendiri. Hal ini terutama bagi paket yang tidak dikemas dengan material tahan air dan juga beberapa paket yang memiliki masa expired lebih pendek. Yang ketiga yaitu terkait gangguan infrastruktur. Gudang ekspedisi, pusat distribusi, dan kantor operasional juga dapat terdampak dari banjir ini sendiri. Hal ini dapat menyebabkan gangguan sistem tracking ataupun manajemen pesanan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu terkait dengan kurangnya tenaga kerja. Karyawan yang mungkin tidak dapat datang ke lokasi kerja karena banjir dapat menghambat aktivitas sortir dan pengiriman barang ini sendiri. Yang selanjutnya yaitu dampak terhadap keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu terkait dengan biaya operasional tambahan. Biaya operasional tambahan ini sendiri merupakan biaya yang harus dikeluarkan atau digunakan untuk memenuhi biaya-biaya perbaikan atas kerusakan sarana prasarana yang disebabkan banjir, biaya tambahan operasional untuk sarana prasarana yang rusak atau terdampak oleh banjir itu sendiri, dan juga terkait dengan insentif bagi pegawai yang terdampak banjir dan tetap harus masuk kerja ketika banjir. Yang kedua yaitu terkait biaya kompensasi atau uang penggantian. Perusahaan ekspedisi memiliki tanggung jawab yang harus mengeluarkan biaya penggantian atas paket yang rusak dan atau uang penggantian atau kompensasi atas paket yang terlambat atau gagal kirim. Yang ketiga yaitu terkait potensi penurunan pendapatan. Ketika terjadi banjir, frekuensi pengiriman otomatis menurun secara masif dan juga terdapat penurunan kemampuan dari pihak ekspedisi karena yang sudah kita bahas tadi terkait kurir yang tidak dapat masuk kerja, jadi jumlah kurir menurun, jumlah pegawai menurun, sehingga kemampuan pengiriman barang juga menurun. Hal lain yang dapat menyebabkan potensi penurunan pendapatan sendiri yaitu beralihnya konsumen ke kompetitor jasa ekspedisi lain karena terdapat ketidakpuasan atau rasa ketidakpuasan yang disebabkan oleh kegagalan atau telat kirim dari PT XYZ ini sendiri. Yang selanjutnya yaitu dampak terhadap reputasi perusahaan. Yang pertama yaitu kepercayaan konsumen. Paket yang rusak atau telat gagal kirim dapat menurunkan kepercayaan konsumen karena paket yang mereka kirim merupakan hal yang diharapkan dapat diterima secara segera atau dapat diterima secara lebih cepat, namun karena bencana ini konsumen tidak memberikan toleransi terhadap jasa ekspedisi bahwa mereka tetap ingin bahwa paketnya dapat diterima secara lebih cepat. Yang selanjutnya itu terkait dengan ulasan buruk. Selain kepercayaan yang menurun, jika perusahaan logistik tidak dapat menanggulangi resiko banjir dan menyebabkan paket yang telat atau gagal kirim ini sendiri, perusahaan juga dapat mendapatkan ulasan buruk dari konsumen. Karena ulasan buruk sendiri ini merupakan hal yang sangat berdampak bagi perusahaan. Karena konsumen ketika memilih jasa ekspedisi sendiri, mereka juga mengambil pertimbangan dari ulasan-ulasan konsumen lain. Yang ketiga yaitu dampak jangka panjang. Menurunnya kepercayaan konsumen dan ulasan buruk dapat mengurangi
frekuensi pengiriman menurun sehingga menyebabkan pendapatan perusahaan juga menurun, dan efek paling buruknya yaitu menyebabkan perusahaan tutup atau gulung tikar. Poin ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan rekomendasi untuk mengurangi dampak terjadinya bencana banjir pada perusahaan logistik atau ekspedisi ini sendiri. Dalam rangka mengurangi dampak terjadinya banjir pada perusahaan ekspedisi dapat dilakukan dengan dua cara utama, yaitu yang pertama tindakan pencegahan dan yang kedua yaitu tindakan penanggulangan. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait dengan tindakan pencegahan. Hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan prediksi cuaca dan melakukan manajemen rute yang baik. Hal ini dapat kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, menggunakan internet, data BMKG untuk dapat menyesuaikan rute pengiriman dalam menghindari rute yang memiliki potensi banjir. Jadi kita mencegah supaya pengiriman yang dilakukan itu tidak melewati jalan atau rute yang memiliki potensi banjir lebih tinggi. Yang kedua yaitu terkait dengan pemilihan gudang. Perusahaan dapat membangun gudang-gudang secara tersebar dan merata sehingga ketika pendistribusian paket barang tidak terfokus pada satu tempat, dan juga barang tidak terfokus pada satu tempat, dan sehingga paket dapat didistribusikan dengan baik dan mengurangi resiko paket rusak di gudang tersebut. Dan juga perusahaan juga dapat membangun gudang darurat ketika terjadi bencana banjir, sehingga ketika terjadi bencana banjir gudang dapat memprioritaskan paket-paket yang memiliki prioritas khusus agar dapat dievakuasi untuk dipindahkan ke gudang darurat tersebut. Selain itu, pemilihan lokasi gudang juga perlu memperhatikan level kemungkinan banjir, yaitu dengan cara melakukan survei dan juga pengambilan data apakah di wilayah tersebut sering terjadi banjir atau tidak dalam jangka sekitar 5 atau 10 tahun terakhir. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan asuransi logistik, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pihak asuransi yang dapat mengurangi dampak kerugian finansial jika terdapat kerugian atas paket barang ataupun sarana prasarana. Jadi ketika ada paket yang rusak itu sudah di cover oleh asuransi, dan juga ketika ada sarana prasarana seperti kendaraan atau gudang yang rusak juga sudah di cover oleh asuransi. Yang kedua yaitu terkait dengan tindakan penanggulangan. Tindakan penanggulangan ini sendiri dilakukan ketika banjir sudah terlanjur terjadi dan perusahaan sudah mendapatkan dampak dari banjir. Yang pertama yaitu melakukan sortir barang prioritas, mengutamakan paket-paket prioritas yang dapat dievakuasi dari gudang atau kendaraan saat terjadi banjir. Dilakukan pemindahan ke tempat yang lebih aman dan tidak terdampak banjir. Yang kedua yaitu terkait dengan penggunaan sistem peringatan dini. Perusahaan diharapkan dapat memiliki sistem yang dapat secara otomatis memberikan informasi atau menginfokan kepada konsumen bahwa terdapat kemungkinan terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh bencana banjir, agar konsumen tidak khawatir atas paketnya. Jadi sistem ini sendiri tujuannya untuk transparansi antara pihak ekspedisi dan juga konsumen. Jadi ketika ada bencana, konsumen juga mendapatkan informasi secara real time dan secara lebih jelas. Yang ketiga yaitu terkait dengan pemanfaatan informasi yang diberikan dari berita dan pemerintah. Ketika terjadi bencana banjir, biasanya pemerintah akan memberikan info terkait jalur darurat atau akses khusus bagi logistik dalam kondisi banjir, dengan harapan bahwa paket-paket prioritas atau paket-paket tertentu dapat di delivery atau disampaikan dengan segera. Yang keempat yaitu memberikan kompensasi kepada konsumen. Setelah pemulihan sarana prasarana, kompensasi juga dapat diberikan ke konsumen berupa diskon tarif pengiriman atau treatment lain untuk dapat mengembalikan minat konsumen terhadap perusahaan logistik tersebut. Oke, terima kasih. Berikut yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.